perkenalan dulu ya ke teman-teman. Aku Anderson Hidarto, biasanya people call me Andy, ya, Anderson or Andy, either way bisa. Aku masuk tahun 2013, 10 tahun yang lalu, udah lama ya, itu 2013 dan lulus tahun 2017. Jadi ya pas 4 tahun lah, jadi angkatan 2013. Jadi aku panggil Kak Anderson aja ya. Andy or Anderson either way. Oke, Kak. Dari yang data kita dapatkan nih ya, Kak. Kalau Kak Anderson saat ini bekerja sebagai EFL Instructor dan juga ESP dan EAP Instructor di beberapa institusi untuk belajar bahasa Inggris ya. Apa sih Kak bedanya mengajar bahasa Inggris sebagai EFL Instructor dan ESP atau EAP Instructor ini? Mungkin untuk kepanjangannya dulu kali ya, kita perlu tahu kalau ESP itu English for Specific Purposes, EAP itu English for Academic Purposes. Mungkin kalau saya boleh katakan, kita nggak bisa menganggap bahwa EFL dan ESP ini ranah yang berbeda. Yang kita bisa anggap adalah bahwa ESP ini bisa menjadi bagian dari EFL itu. Nah, jadi ESP itu bisa menjadi bagian dari EFL itu. Tapi dalam praktiknya, kalau saya boleh katakan, sesuai namanya kan, English for Specific Purposes, maka ranah yang kita ajarkan, bahasa Inggris yang kita ajarkan memang lebih spesifik, lebih khusus seperti itu. Nah, maksudnya lebih khusus itu bagaimana sebenarnya? Nah, misalnya kalau kita mengajarkan EFL secara general, maka mungkin kita akan mengajar bahasa Inggris ya seperti biasa ya, ada listening, ada reading, ada speaking, ada writing, ada grammar, ada vocabulary, dan dari segi topiknya pun mungkin bisa umum saja. Misalkan kita bisa ambil topik dari manapun itu. Mungkin topiknya food, mungkin topiknya tentang economy, mungkin topiknya tentang ya macam-macam kan, itu tergantung dari textbook biasanya atau tergantung dari materi yang diajarkan. Karena ini adalah pengajaran bahasa Inggris untuk bidang atau disiplin tertentu. Misalnya, kalau saya mau mengajarkan Inggris buat accounting gitu ya, jadi maka saya pernah mengajar namanya English for Accountants. Tapi kalau misalkan saya mengajarnya orang-orang misalkan marketing, ya sudah English for Marketing seperti itu. Dan bahkan bisa juga misalkan kalau saya pernah mengajar sekelompok misalkan karyawan yang memang tugasnya adalah ilmuwan gitu ya, jadi scientist seperti itu. Mereka ini di pharmacy company, mereka ada di pharmacy company, dan saya mengajar memang khusus farmasi seperti itu, English for Pharmacy. Jadi maksud saya adalah cukup berbeda karena memang ESP ini kita harus betul-betul ready untuk bisa mengajar bahasa Inggris dalam bidang yang mungkin kita tidak kuasai sebelumnya, seperti itu. Nah, itu ESP. Lalu ada juga EAP, English for Academic Purposes. Jadi kalau kita bicara EAP, sesuai dengan namanya ya, Academic Purposes, maka memang lebih banyak ranahnya ke dalam English for University, seperti itu. Bahasa Inggris yang kita gunakan untuk kampus, untuk university. Misalkan kalau tanya tentunya familiar dengan yang namanya academic writing, seperti itu ya mungkin, atau presentation dan sebagainya, dan sifatnya lebih yang akademik seperti itu. Mungkin itu perbedaan utamanya. Jadi memang, dan saya mau mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau menegaskan bahwa kadang kita mindsetnya itu kalau bahasa Inggris itu hanya mengajar ya grammarnya seperti itu. Sebenarnya tidak gitu. Nah, ESP ini adalah sebenarnya jalan yang seringkali orang tidak lihat ketika mereka melihat lulusan bahasa Inggris gitu ya. Mereka tidak melihat jalan ini gitu. Mereka cuma menganggap ngajar di sekolah. Oh, tidak. Kalau saya pribadi, ESP ini membuka jalan untuk mengajar berbagai macam orang seperti itu. Mungkin kita bisa eksplor langsung, kita bisa eksplor lebih lanjut like hari ini seperti itu. Oke, Kak. Wah, info yang sangat penting ya, Kak, buat perbedaan dari EFL, ESP, dan EAP ini. Oke, selanjutnya kalau gimana, Kak? Ya, enggak, ini tadi saya katakan ini akan bisa membuka jalan supaya kita tidak menganggap bahwa kalau mengajar bahasa Inggris ya mengajarnya anak sekolah gitu, bukan seperti itu, atau di kampus seperti itu. Itu banyak hal, banyak pintu yang bisa kita buka sebenarnya. Ya. Kalau dari segi persiapan ya Kak, maupun kegiatan belajar dan mengajarnya, apa bedanya mengajar EFL dengan ESP atau EAP ini? Tentunya cukup berbeda ya, karena kalau kita bicara soal EFL gitu ya, tentunya kan kita
perlu yang namanya, ya di EVA pun kita perlu menganalisa studennya, betul. Seringkali kita perlu tahu nih, misalkan student ini perlunya apa ketika misalkan dia belajar bahasa Inggris gitu ya. Dia perlunya apa seperti itu. Oke. Namun di ESP ini ada yang kita sebut sebagai needs analysis. Sebenarnya juga sama ketika kita menganalisa kebutuhan. Tapi needs analysis yang dilakukan di bidang ESP atau English for Specific Purposes ini lebih khusus. Jadi kita harus bisa menganalisa atau mendapatkan atau mengetahui bahasa Inggris seperti apa sih yang kita perlu ajarkan kepada student kita, seperti itu. Ya, jadi kita nggak bisa misalkan pakai materi yang kita sudah ada, misalkan kita ngajarin present simple langsung. Contoh, saya boleh berikan contoh. Saya pernah mengajar di satu komunitas masyarakat gitu ya, di Kepulauan Seribu. Mereka kan kalau Kepulauan Seribu berarti itu mereka adalah komunitas yang menerima tamu gitu ya, pasti. Udah itu komunitas pantai yang menerima tamu. Lalu di situ macam-macam, ada tour guide, ada penjaga warung gitu ya. Ada misalnya ada misalkan teknisi, ada teknisi kapal seperti itu dan sebagainya. Nah, yang saya mau katakan adalah kita nggak bisa tiba-tiba misalkan sama teknisi kapal ngajarin present simple gitu. Oh ya Pak, hari ini kita belajar present simple. Bingung itu orang nanti seperti itu kan. Oke. Makanya kita harus bisa analisa ternyata yang mereka lakukan, misalkan yang mereka butuhkan itu self introduction gitu. Pasti. Itu yang mereka butuhkan itu adalah offering help, misalnya menawarkan bantuan seperti itu. Mereka harus bisa menawarkan bantuan dan mengarahkan turis supaya dia tahu, misalkan memberitahu akomodasi lah, memberitahu misalkan directions for tourist destination dan sebagainya. Nah, makanya dari itu, dari segi persiapan pun needs analysis yang diperlukan dalam ESP ini lebih khusus seperti itu. Itu hanya satu contoh seperti itu. Nanti kalau contoh lain, misalkan saya pernah juga mengajar seorang dokter, misalkan. Ya, ini mengajar satu dokter gitu ya. Ya itu juga sama, kita nggak bisa hanya sekedar oke Pak, present simple seperti itu. Tidak, kita harus betul-betul siap dengan misalnya, saya harus waktu itu membaca jurnal kedokteran gitu ya. Tapi saya harus membaca jurnal kedokteran untuk supaya saya bisa nyambung dengan apa yang studentnya di sini bicarakan seperti itu. Nah, itu dari segi persiapan, dari segi pengajarannya pun beda gitu ya. Karena kalau kita mungkin secara umum kita kalau mengajar kan ada macam-macam approach, ada yang namanya PPP gitu ya, presentation practice produce seperti itu, atau mungkin kita biasanya ada text, selalu ada grammarnya seperti itu, banyak macam. Tapi kalau dalam mengajar ASP tadi kita harus fokusnya, kalau saya selalu menyebutnya itu client oriented. Jadi kalau maksud saya adalah ya student oriented dan student centered, tapi dalam hal ini adalah kita harus spesifikkan cara mengajar kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kalau misalkan kita bicara soal mengajar business English, misalkan kita mengajarkan cara membuat atau menuliskan email, itu yang paling dasar biasanya. Nah, tentunya kita nggak bisa hanya ngambil email yang kita punya. Kita harus minta mereka. Kadang email yang mereka punya itu punya banyak macam-macam. Saya beberapa minggu lalu ada mendapatkan satu insight bahwa dalam corporate itu ada istilahnya bluff method. Itu cara menuliskan email yang khusus. Nah, ini berkaitan dengan poin saya yang ketiga, bahwa ketika mengajar ESP, student itu seringkali lebih expert dari kita. Nah, jadi maksud saya lebih expert itu lebih ahli ya. Mereka dokternya kok, mereka accountantnya kok, mereka misalnya apa ya, contohnya mereka yang misalkan bekerja di bidang kantornya gitu ya, mereka business people-nya seperti itu. Nah, itu yang seringkali kita harus perhatikan, bahwa di ESP itu kita kadang harus belajar dari studentnya gitu. Kita harus belajar dari studentnya, kita harus open dengan hal-hal yang baru, dan itu yang biasanya menjadi challenges. Biasanya kalau nanti kan kita akan bahas challenges yang akan menjadi challenges, tapi pada dasarnya memang cukup berbeda, dinamikanya cukup berbeda. Mungkin itu dulu. Oke, Kak. Penjelasannya jelas sekali ya, Kak. Oke, Kak. Jadi saat ini kan Kakak sedang mengajar di Pusat Pengajaran Bahasa Unikat Majaya ya, Kak. Di Inlingua, di All in EduSpace, dan Jakarta International College juga. 4 instansi sekaligus ya, Kak. Boleh nggak Kak ceritain lebih banyak mengenai pengalaman Kakak sebagai instruktur di 4 instansi yang berbeda ini? Apa tanggung jawab Kakak dan jenis kelas yang Kakak ajarkan di setiap instansi? Boleh dimulai dari mana aja, Kak? Oke. Kalau saya boleh
kasih tambahan juga, misal sebenarnya 4 instansi plus gitu ya. Karena selain 4 itu saya juga membangun punya saya secara mandiri seperti itu. Jadi Oh, saya pun ada independen semacam ya, bukan lembaga lah, saya tidak bisa menyebutkan lembaga, tapi intinya jaringan saya pribadi. Jadi sebenarnya kalau dibilang 4 instansi itu plus juga kan ya, plus dengan hal yang lain. Makanya kan orang nyebutnya saya ini freelancing, tapi saya full time freelancing gitu. Jadi sebenarnya secara jadwal juga full time. Nah, tapi kalau boleh saya jabarkan satu-satu, mungkin saya mulai dari yang paling lama, yaitu saya tentunya teman-teman di Atmajaya sudah kenal dengan namanya Pusat Pengajaran Bahasa di Atmajaya. Seperti itu. Saya mengajar itu sudah dari sejak mungkin tahun 2015, itu sebelum saya lulus bahkan. Dan kalau di PPB ini, saya biasa mengajar banyak kan memang test preparation. Misalnya seperti TOEFL, IELTS, lama-lama ada TOEFL IBT, lalu ada TOEIC, dan sebagainya. Nah, itu biasanya saya bertugas untuk mengajarkan hal itu. Namun perkembangannya memang saya juga mengajar tadi, ISP tadi. Makanya saya dikirim misalkan corporate, saya dikirim untuk mengajar business English, saya dikirim mengajar bahkan di training of teachers gitu ya. Saya mengajar guru-guru, tapi guru-guru ini guru apa, guru mat gitu ya, misalkan fisika dan sebagainya, tapi kita mengajar bahasa Inggrisnya seperti itu. Lalu juga academic English kita juga bertugas untuk melatih dosen misalkan dalam presentasi akademik atau mungkin dalam menulis seperti itu. Nah, itu ya beberapa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang juga lumayan lama, saya mungkin dari 2018 adalah JIC, Jakarta International College. Di sini Jakarta International College ini adalah sesuai dengan namanya, dia sebenarnya dia college university gitu ya. Jadi saya banyak mengajar pre-departure program. Jadi biasanya anak-anak yang akan berangkat ke luar negeri, mereka perlu IELTS seperti itu, mereka perlu ya IELTS dalam hal ini mereka perlu skor IELTS, maka saya akan mengajarkan, saya membantu mereka untuk meningkatkan skor IELTS-nya seperti itu. Namun karena kan tahun lalu saya baru tamat S2 saya di LTDI Atmajaya, maka saya juga dipercayakan untuk mulai mengajar di partner university-nya JIC. Jadi JIC itu bekerja sama dengan Western Michigan University di Amerika dan juga Monash College. Mungkin tanya tahu ya kalau Monash University di bawahnya Monash College-nya, itu saya ditugaskan untuk mengajar beberapa mata kuliah gitu. Ya, jadi itu juga termasuk itu JIC. Lalu yang kedua yang lain, misalkan Mountain Edu Space ini seperti education consultant. Nah, ini saya di sini memang ditugaskan mengajar hal yang baru lagi. Saya mengajar SAT. SAT itu Cerdas Aptitude Test. Itu biasanya yang mau S1 ke luar negeri, ke Amerika terutama, mereka harus punya SAT score. Nah, itu juga termasuk yang saya ajarkan. Dan Inlingua ini biasanya juga termasuk lembaga kursus non formal. Dan kebetulan ini yang paling baru, kalau saya tempat instansi yang paling baru, saya baru selesai di bulan November itu mengajar IELTS di Kemenq. Jadi mereka memang banyak mengajarkan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Saya kebetulan kemarin ditugaskan untuk mengajar di salah satu instansi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, ini yang hal seperti ini yang mungkin seringkali ya orang melihat ini banyak sekali. Sebenarnya ya ini nggak cuma 4 ini, sebenarnya ada lagi. Tapi memang secara instansi ini saya bekerja di 4 itu. Tapi ada plus-plusnya. Berarti kakak punya private apa sendiri ya? Apa namanya? Itu ada sendiri juga. Ada gimana kak? Sorry. Ada networking sendiri gitu ya. Saya nyebutnya, mungkin saya nggak punya lembaga, tapi saya punya jaringan sendiri. Oh iya. Oke. Kalau mengenai Jakarta International College ini ya kak, itu semacam university apa sekolah tinggi bahasa kak? Kayak apa sih bedanya JIC ini dari kursus dan lembaga bahasa pada umumnya? JIC ini mungkin tipenya seperti ya lembaga pendidikan tinggi ya, mungkin seperti university sebenarnya. Jadi seperti university, namun memang secara spesifik ini biasanya seperti mereka yang ingin mengejar perkuliahan di luar negeri misalnya, tapi mereka ingin studi dulu di sini. Kan ada ya, misalkan mereka mau ke Australia nanti, tapi dia studi dulu 1 tahun 2 tahun, lalu baru dia berangkat
satu tahun 2 tahunnya sisanya di Australia misalnya seperti itu. Nah, jadi seperti ibaratnya itu sebenarnya part of university, tapi maksud saya adalah ini biasanya student-student yang ingin belajar di sini dulu dan nanti mereka mungkin di semester kelima, semester keenam mereka berangkat ke sana untuk melanjutkan studinya di negara yang dituju seperti itu. Nah itu mungkin gambaran secara kasatnya gitu ya, kan ya kalau bicara JXC seperti itu. Dan maka saya ditugaskan di situ, makanya tadi saya katakan saya ditugaskan sebagai pre-teacher untuk pre-departure program. Nah, pre-departure program itu ya ini ya seperti mempersiapkan anak-anak ini sebelum mereka berangkat, termasuk ada mata kuliah tertentu yang saya ajarkan seperti itu. Nah ini kalau dikira mungkin itu bisa jelas. Oke Kak, sudah cukup jelas. Jadi menurut Kakak ya, perbedaan antara mengajar bahasa Inggris di college ini dan di kursus atau lembaga bahasa lain itu gimana Kak? Berbeda ya, karena kalau di college itu ya itu sebenarnya seperti university juga. Jadi ada jadwal tertentu, ada silabus yang sudah disiapkan, ada nilai yang harus kita submit dan sebagainya, tentunya berbeda. Tapi kalau dan secara materi pun itu biasanya sudah ada, kan namanya college kan. Ya, kalau university kan silabus sudah semua materinya sudah, kita tinggal menyesuaikan dari segi persiapan mengajarnya seperti itu. Dan cara kita mengajar, pendekatan kita mengajar. Namun kalau saya bicara hal-hal yang lain yang sebelumnya misalkan English for specific purposes yang lain, itu sangat berbeda. Karena itu seringkali kita harus memulai dari nol. Dalam artian kita harus analisa kebutuhannya lagi. Kita harus lakukan analisa kebutuhan terlebih dahulu, kita tanya dulu, seringkali kita tanya itu bisa berkali-kali gitu ya. Kita harus assess dulu anak-anaknya atau studentnya atau kliennya di sini, lalu baru kita bisa mulai. Jadi nggak bisa kalau misalkan GSP itu kita main besok ya misalnya. Ya, kita harus ada semacam assessment terlebih dahulu, kita harus pelan-pelan seperti itu. Dan itu mungkin perbedaannya. Tapi kalau boleh saya gampangkan ya, yang kita sebut yang JIC atau college ini memang lebih ke dalam university gitu ya, simulating university seperti itu. Oke Kak. Ya. Jadi dari perbedaan yang Kakak sebutin tadi ya, dari GIC sama lembaga yang lain itu, menurut Kakak kayak ada nggak sih tantangan Kakak selama menjalani profesi ini? Ya. Terlebih lagi Kakak mengajar di 4 instansi ini. Ya. Dan ada lagi yang Kakak bilang private networking tadi. Ada nggak sih tantangan? Ya betul. Jadi memang karena memang kita mengajar di banyak tempat gitu ya, kita berpartner atau kita punya partnership dengan berbagai institusi seperti itu, dan juga saya juga punya partner saya pribadi gitu ya, ibaratnya ada jaringan saya pribadi. Tentunya ada beberapa tantangan. Mungkin kalau untuk mempermudah cara melihat tantangannya apa saja seperti itu, mungkin ada beberapa. Yang pertama adalah dari segi ada saya boleh bagi empat. Yang pertama dan yang kedua ini saya sebutnya adalah time management dan material management. Mungkin saya mulai dengan time management. Karena kita mengajar di 4 tempat, tentunya dari segi time itu kita harus bisa mengatur sendiri. Dan ingat saya freelance, jadi kalau saya harus bisa mengatur seluruh jadwal saya sendiri. Jadi seringkali yang terjadi adalah satu institusi dengan institusi yang lain itu bisa saja jadwalnya kan mereka saling nggak tahu, saya yang tahu, maka saya yang harus atur seperti itu. Dia bisanya hari Senin, saya harus bisa bernegosiasi bahwa saya tidak bisa mengambil hari Senin untuk institusi yang lain seperti itu kan. Dan itu bisa seringkali terjadi bentrok, itu udah hal makanan sehari-hari kan ya. Gitu ya, udah hal makanan sehari-hari. Maksud saya adalah kalau misalkan ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu ya, kita lah yang harus bertugas untuk yang namanya mencarikan waktu gitu ya, untuk mencarikan mungkin kelas pengganti atau mungkin kita tunda atau bagaimana. Itu memang tantangannya ketika kita bekerja sebagai freelancing juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah material management. Jadi dari segi materi pun ingat, saya mengajar kelasnya itu tujuannya berbeda-beda seperti itu. Jadi setiap kelas itu punya tujuan yang semuanya berbeda, gitu, yang seringkali berbeda-beda. Maka dari segi materi pun saya harus punya database yang jelas untuk masing-masing materi. Oke, misalkan
saya mengajar bisnis Inggris, tentunya saya harus punya database sendiri. Nah, seringkali yang terjadi adalah karena saking banyak materinya, kita seringkali waktu untuk mempersiapkan itu menjadi minim. Kita harus pintar-pintar itu, kayak semacam mencari cara supaya kita bisa, ini untuk yang kelas minggu ini ada sekian, ada misalkan dalam satu minggu saya bisa megang mungkin 15 kelas yang berbeda seperti itu. Mungkin saja sebenarnya, dan 15 kelas ini beda-beda. Dan itu kita harus atur dari segi materinya seperti itu. Nah, itu mungkin tantangan yang lain. Oke, kita harus sedikit fleksibel. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin juga kita bisa tantangan selanjutnya adalah dari konten mengajar. Sekali lagi saya boleh katakan prinsip yang harus kita pegang ketika kita masuk ke dalam ranah itu adalah kita nggak boleh bosan untuk yang namanya terus terbuka dengan hal yang baru. Tapi kita harus, saya kalau selalu menyebutkannya, kalau orang bilang step out of comfort zone, ya mungkin di sini nggak akan pernah ada comfort zone seperti itu. Kalau saya boleh katakan, karena kita selalu yang namanya dihadapkan pada hal yang baru dan kita harus belajar terus menerus. Nah, jadi dari segi konten mengajar pun kita nggak boleh bosen-bosen untuk yang namanya terus menerus kita yang namanya ini hal baru, nggak bisa. Kalau ada klien misalkan, ada klien yang meminta, ada student yang meminta, saya sebutnya kadang klien gitu ya, ada student dokter gitu ya, kita harus belajar kedokteran sedikit. Atau misalkan saya pernah mengajar di lembaga kejaksaan seperti itu, dan itu kita harus belajar tentang hukum tentunya, dan itu akan terus menerus. Jadi kalau kita malas gitu ya untuk belajar hal baru, itu repot kalau menjadi seperti itu. Nah, ini yang saya katakan sih. Dan satu lagi adalah yang keempat, ini mungkin juga menarik, dinamika yang berbeda kalau kita ngajar student yang lebih muda atau student anak kecil gitu ya, atau itu tantangannya mungkin berbeda lagi. Tapi dengan mereka yang sifatnya mereka ini expert kan. Saya kalau mengajar accountant, mereka yang tahu accounting, saya nggak ngerti accounting itu bagaimana gitu. Jadi kita harus memposisikan mereka tidak sebagai student 100%. Kita harus juga memposisikan mereka sebagai sumber informasinya, sumber belajarnya seperti itu. Misalkan dia accountant, dia yang tahu dong misalkan praktik accounting itu kalau di Indonesia bagaimana. Ya kita harus mengundang dia untuk bicara, untuk berbagi. Dan itu yang sering kali kita nggak bisa menggunakan materi yang kita sudah punya sendiri lalu kita pasangkan ke mereka, tidak bisa. Jadi seringkali kita harus sadar bahwa orang yang kita ajar adalah ahli, seringkali itu sudah ahlinya, dan kita harus seringkali humble ourselves in a way as a teacher gitu ya, bahwa ini saya nggak bisa, posisinya ini berbeda, bukan teacher dengan student. Seringkali malah itu menjadi sama-sama belajar gitu kan. Itu yang boleh saya share. Oke, Kak. Jadi dari tantangan Kakak mulai dari time management-nya, konten mengajarnya, dinamika student yang kadang ada anak-anak, kadang ya remaja gitu. Bahkan sampai yang memang udah bisa dibilang kayak ya udah senior seperti itu. Kalau iya, udah senior. Gimana sih problem solving Kakak? Bisa ceritain nggak? Kalau saya boleh summarize problem solving-nya adalah kita harus, saya nyebutnya itu selalu flexibility dan adaptability. Jadi dari problem solving-nya itu dua itu, flexibility dan adaptability gitu ya. Kita harus bisa fleksibel dan kita harus bisa adaptable. Dan harus cepat ketika kita beradaptasi dengan setiap kelas yang kita ajar seperti itu. Contoh misalkan dari segi time management, saya bilang kan tadi ini bisa clashing, jadi bisa clashes dari berbagai institusi atau berbagai kelas yang saya itu bisa clashing. Maka kita harus fleksibel dalam artian misalnya kalau misalkan salah satu klien ini tidak bisa, kita nggak bisa membuat klien itu menunggu juga, student itu menunggu kan seperti itu. Maka kita harus cepat, kita harus fleksibel. Ada gak sih ruang atau jadwal yang lain yang kita bisa letakkan? Makanya saya pun punya catatan bagaimana semua jadwal saya taruh seperti itu setiap minggu, karena memang itu salah satunya. Misalnya saya punya database untuk jadwal masing-masing student, dan saya juga punya database student ini masing-masing harus belajar apa, setiap kelasnya belajar apa. Dari segi material management seperti tadi saya sebut berkali-kali, kita perlu yang namanya database supaya kita ketika kita ada student baru, kita tahu bahwa ini kayaknya materinya bisa saya gunakan yang kemarin seperti itu.
Jadi saya nggak, ya dalam artian saya tidak selalu harus membuat dari nol. Nah, tapi tentunya ini memerlukan database yang betul-betul rapi kan ya. Di sini kita memerlukan database yang betul-betul rapi dan kita harus betul-betul tahu misalkan misalkan dia English for Accountant, saya sudah punya database, saya sudah punya uh, semacam materi yang saya gunakan untuk mengajarkan mengajarkan accounting seperti itu, English for Accounting. Nah, maka saya bisa manfaatkan itu dan saya juga bisa modifikasi, saya bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan klien yang baru. Nah, itu maksud saya. Jadi dari segi material management itu yang kedua. Lalu dari segi dari segi content teachingnya, dari segi mengajarnya, dan juga dari segi studentnya, kita harus siap dengan resources yang luar biasa baik menurut saya. Seperti itu. Kita harus bisa, misalkan saya katakan kita harus adaptable, kita harus bisa beradaptasi dengan segala situasi mengajar yang mungkin kita dapatkan. Seperti itu. Mungkin misalnya ya kalau misalkan ini studentnya ternyata sudah ahli, tapi mungkin bahasa Inggrisnya kurang. Nah, kita harus bisa memposisikan bahwa kita nggak bisa maksain misalnya langsung, berarti materinya ini sulit nih, misalkan accounting, tapi studentnya tuh levelnya masih rendah gitu. Ya kita harus menjelaskan ke mereka, kita nggak bisa loh belajar bahasa teknis dulu, kita belajar bahasa general dulu nih. Nah gitu kan, itu adaptability seperti yang harus kita lihat. Kita harus lihat situasi dari studentnya juga seperti itu. Dan bahkan gitu ya, kalau yang saya juga bukan karena mereka expert gitu ya, juga saya juga harus mempersiapkan diri dengan baik supaya ketika saya mendapatkan pertanyaan yang mungkin sangat teknis, bayangin contohnya, kalau saya boleh sharing, saya pernah mengajar English untuk staf di Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, lalu mereka tuh pertanyaannya, bahasa itu kan bukan hal yang eksakta seperti sains, seperti nature gitu ya, seperti matematika misalnya. Lalu mereka nanya, Pak, itu kalau satu paragraf kita boleh ngulang kata berapa kali gitu? Itu kan nggak ada jawaban yang pasti sebenarnya. Kita ngulang 2 kali, saya belum ngulang 3 kali, itu dasarnya dari mana bisa. Tapi kita harus adaptable bahwa kita harus bisa menjawab pertanyaan itu, tapi dengan jawaban yang benar, yang setidaknya bukan benar, tapi jawaban yang masuk akal, ada dasarnya, dan bisa mereka terima. Nah, ini memang skill yang saya katakan adalah seluruh tantangan ini ya, kata kuncinya 2 itu menurut saya. Kita harus fleksibel dan kita harus adaptable. Bisa kita fleksibel dengan waktu, kita fleksibel dengan kebutuhan student, tapi kita juga bisa adaptable, bahwa kita nggak bisa misalkan, bahkan bisa saja materi yang kita siapkan itu mungkin saja kita tidak gunakan akhirnya, karena dinamika kelasnya berbeda seperti itu. Nah, itu yang mungkin saya boleh sebutkan sedikit. Oke, Kak. Jadi 2 poin penting ya, flexibility dan adaptability. Flexibility tadi. Oke, Kak. Bentar. Oh, dari data yang kita dapat lagi, ternyata Kakak bukan cuma mengajar di 4 instansi. Sebelumnya Kakak juga udah pernah mengajar Kakak udah pernah menjadi instruktur direct English ya. Itu artinya Kakak udah berkarir cukup lama ya di freelance English instructor dan punya banyak pengalaman dalam bidang ESP atau EAP teaching. Kakak bisa berbagi cerita nggak gimana Kakak mulai karir sebagai freelance English instructor? Mungkin kalau cerita karir mengajarnya panjang ya, karena saya mengajar sebagai freelancing sambil saya kuliah itu sudah sejak saya lulus SMA juga. Ya kan, jadi berarti kan ini kurang lebih sudah tahun ke-10 seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau mungkin boleh mempersingkat saja, pengalaman saya mulai tentunya yang paling awal itu memang kalau yang instansi sekarang ini, saya pengajar mulai di BPB tadi. Saya waktu itu diundang, diajak oleh salah satu dosen PPI untuk membantu ke kelas TOEFL seperti itu. Nah, lama-kelamaan dari situ saya belajar sendiri yang namanya IELTS, yang namanya TOEIC, lalu merambah ke tadi ESP yang lain seperti itu. Dan tadi saya senantiasa berusaha untuk membangun jaringan saya tadi. Jadi kalau misalkan ada tempat ya, instansi yang baru, saya tidak ragu untuk mungkin saya bisa bangun jaringan dengan instansi ini seperti itu. Nah, tapi mungkin yang penting kenapa saya memilih freelancing gitu ya.
Ya, kenapa nggak full time saja sekalian seperti itu? Karena prinsip saya ingin membangun jaringan seluas-luasnya. Oke, ingin membangun networking seluas-luasnya. Supaya apa? Prinsipnya adalah kita ingin menjadikan kita ini, nama kita ini di top of mind dari klien atau dari student ketika memang mereka punya project tertentu. Mereka kan biasa kalau ada project mengajar, mereka akan cari orang seperti itu kan. Mereka akan cari seseorang dan kita dengan kita membangun jaringan seluas-luasnya, maka kita bisa memastikan bahwa top of mind mereka adalah kita gitu. Jadi apa yang Anderson kalau mau IELTS Anderson gitu kayak gitu. Nah itu yang kenapa saya memilih freelancing, dan pada akhirnya kalau saya boleh katakan kita bisa pada akhirnya mengandalkan networking kita, jaringan kita, ya sekali lagi bekerja untuk kita seperti itu. Jadi kalau istilahnya itu let your network work for you. Kalau saya boleh katakan let the network work for you saja seperti itu. Karena prinsipnya kalau kita sudah punya jaringan yang kuat, dan itulah alasan kenapa saya memilih untuk jadi freelancing instructor gitu, dan sangat-sangat memungkinkan, kalau saya boleh katakan sangat memungkinkan dan sangat-sangat promising, sangat-sangat menjanjikan juga. Jadi salah kalau orang bilang ketika mengajar itu tidak menjanjikan apa-apa, yang kurang lebih yang perlu kita luruskan. Saya boleh katakan. Ya. Oke, Kak. Jadi kalau sekarang perbedaan mengajar kayak sebagai guru bahasa Inggris in general sama freelance English instructor ini, gimana sih Kak perbedaannya? Oke, jadi kalau mengajar bahasa Inggris secara general, yang saya katakan tadi, memang tentunya saya tidak punya kapasitas untuk bicara mengajar di sekolah, karena saya memang hanya magang waktu itu ya, waktu itu hanya pas PPL kan, kalau di PB kan ada PPL, dan saya memang tidak mengajar di sekolah. Tapi kalau saya, sekali lagi, mungkin ini hal yang sama yang saya sebutkan, perbedaan utamanya adalah sebagai freelance English instructor, kendalinya ada di tangan kita gitu. Kendalinya ada di tangan kita, materi, waktu, manajemen dari student, seperti administrasi, itu kita semua yang pegang tadi. Jadi kalau kita semua yang pegang, berarti kita harus siap dengan hal-hal yang mungkin tidak terduga, misalkan ada pembatalan, ada misalkan students-nya misalkan tambah satu, atau mau rescheduling dan sebagainya. Itu mungkin kalau saya boleh katakan freelance English instructor. Dan saya juga boleh katakan, saya bicara misalkan dari segi materi gitu ya. Ya tadi saya katakan, mungkin kalau kita mengajar umum, kita ikuti textbook tertentu, kita bisa ikuti apa yang textbooknya tuliskan seperti itu, secara sequence materi. Tapi kalau freelance, saya sebagai freelance, apalagi ISP, saya harus selalu siap dengan silabus baru. Atau misalkan kalaupun silabus yang sudah ada, itu harus dimodifikasi lagi, karena nanti needs-nya beda lagi. Jadi maksud saya adalah sekali lagi, fleksibilitas itu menurut saya adalah salah satu keyword gitu ya, atau key skill yang kita perlu punya kalau kita mau mengejar karir seperti freelance instructor seperti itu. Karena kalau tidak fleksibel, kalau kita cenderung kayak nggak bisa cepat gitu ya menanggapi kebutuhan, itu mungkin agak sedikit menentang. That's I think that's what I can say. Oke, Kak. Keywordnya flexibility dan adaptability lagi. Balik lagi ke sana ya. Being flexible dan being adaptable to the needs, to the time, dengan apapun itu yang saya sebutkan tadi. Oke, Kak. Bisa Kakak sebagai freelance English instructor ya. Gimana sih prospek karirnya ini di bidang ini, Kak? Ya, tentunya seperti ini. Kalau tentunya setiap orang punya prospek karir masing-masing. Ada yang mengatakan kalau freelancing itu seringkali nggak tentu gitu ya, kita nggak tentu seperti itu. Sebagainya, nggak ada visinya gitu misalnya. Sebenarnya saya nggak setuju juga kalau orang bilang tidak ada visi, karena menurut saya prospek ini tadi, ketika kita sudah punya jaringan yang kuat, kita punya networking yang sudah kuat, kita punya networking yang sudah sebenarnya solid seperti itu, maka prospeknya jangan, kalau menurut saya very very promising, apalagi sambil misalkan kalau ada yang tertarik, sambil mereka membangun tanda kutip
tanda kutip instansi mereka sendiri atau mungkin jaringan mereka sendiri seperti itu. Kalau saya boleh katakan seperti ini dari berdasarkan apa yang saya alami gitu ya, jangan khawatir ketika kalau yang namanya kalau orang bilang tuh masa paceklik gitu atau kekeringan, kalau kekeringan job gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jangan khawatir kalau ada seperti itu, karena sekali lagi karena kita yang penting kita sudah membangun jaringan yang luas dan kitanya juga berusaha juga untuk bisa jemput bola, dalam artian kita juga cepat tanggap gitu ya, kita tidak lambat, kita cepat tanggap terhadap kebutuhan. Ya itu jangan khawatir yang namanya kalau tiba-tiba nganggur 100% nganggur gitu. Kalau menurut saya sih enggak. Dan kedepannya bahkan yang tadi kalau misalkan saya mau membangun jaringan saya sendiri ketika nama saya sudah kuat, itu sudah pasti orang langsung dong oh ya itu punya Anderson gitu loh. Nah, ya ibaratnya seperti itu. Kalau memang saya visinya adalah membangun lembaga. Makanya menurut saya sih ini cukup sustainable. Kalau kita bicara pekerjaan harus sustainable. Menurut saya cukup sustainable untuk supaya ini bisa kita lakukan pada jangka, dan tidak hanya saya rekan-rekan saya, teman-teman saya itu banyak sekali yang melakukan ini dan 4 years dan mereka really do well. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Ya. Ada nggak sih Kak pelatihannya gitu atau kayak sertifikasi khusus gitu kalau mau ikuti atau memperkuat kompetensi kita di bidang ini? Sebenarnya kalau untuk sertifikasi sebenarnya dari dasar kalau kita mau ngajar test preparation, maka orang mungkin meminta IELTS kita, TOEFL, IBT. Jadi kayak score test seperti itu. Mungkin itu bukan sertifikasi, itu lebih ke test score. Tapi kalau misalkan itu satu yang kita bisa manfaatkan. Namun kalau sertifikasi itu mungkin beberapa, misalnya walaupun sebagai lulusan bahasa Inggris ini mungkin tidak diperlukan, tapi bisa berguna jika kita punya namanya CELTA. Misalnya, CELTA itu sertifikasi dari Cambridge untuk English teaching. Mungkin Tania pernah dengar ya, CELTA, gitu ya, dari Cambridge. Terus nanti setelah CELTA ada Delta, seperti itu. Itu biasanya buat kita trainer, jadi trainer dari teachers. Nah, itu salah satu sertifikasi. Atau TESOL, misalkan, karena TESOL certificate seperti itu. Nah, tapi maksud saya adalah sertifikasi itu harus dibarengi dengan usaha kita membangun tadi, sekali lagi, networking yang kuat, seperti itu. Dan credibility yang kuat juga. Seperti kalau misalkan kita punya sertifikat, tapi kita tidak punya jaringan yang kuat atau jaringan yang solid, makanya saya berpartner dengan berbagai institusi itu, nah itu sudah juga gitu loh. Karena sertifikasi kita mungkin tidak akan terpakai kalau kita tidak punya tadi jaringan yang kuat. Dan kita harus siap dengan segala situasi di mana mungkin ya satu atau dua institusi misalkan, oh ini sedang lagi masa yang tidak banyak kelasnya gitu. Nah itu gimana? Nah kita punya yang lain, seperti itu kan? Kita punya ibaratnya kita punya sumber kelas itu dari berbagai sumber seperti itu. Jadi makanya saya tadi bilang jangan khawatir kalau masuk PBI itu terus mikirnya susah nih, cukup ngajar gitu ya. Ya ngajar, saya murni cuma ngajar, tapi ngajar di mananya gitu loh. Itu yang saya harus tekankan gitu ya. Kita tidak mengajar hanya sekedar kalau orang bilang tempat les atau sekolah atau kampus. Tidak, kita harus sadar kalau sebagai teacher itu can teach everywhere. Di institusi yang bahkan yang bonafit pun itu memungkinkan. Oke. Jadi walaupun kayak apa ya tadi, memperkuat networking kita selalu. Ya, itu saya katakan memperkuat networking. Dari sertifikasi itu ada, tapi maksudnya tujuan yang paling utama kita membangun credibility kita bangun jaringan kita. Makanya jangan ragu misalkan ini ada tawaran mengajar di kantor ini, kita merasa kayak ini susah. Nah itu kita harus bangun confidence bahwa ini kita lulusan MBA pasti ada ilmunya lah. Nah, kita ambil ya, tapi at the same time kita juga bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kualitas tertinggi kita gitu. Karena ini hati-hati, ini adalah kantor, mereka punya semacam performance index mereka masing-masing seperti itu. Kalau kita tidak perform, mereka tidak pakai kita. That's the idea. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan Kak khusus buat Kak Anderson dari
Kevin Prasetyo. Kak Anderson tidak berminat untuk jadi dosen. Oh, sebenarnya kalau dosen itu sebenarnya saya kalau dibilang status saya nggak ada, nomor induk dosen belum ada gitu ya. Tapi untuk mengajar di university itu ya termasuk salah satu yang saya lakukan saat ini. Kan tadi saya bilang di JIC itu saya mengajar mata kuliah yang sebenarnya notabene adalah dosen. Nah, seperti itu. Makanya saya mengajar di Western Michigan itu yang partnernya University JIC, partner University JIC, dan juga di Monash College itu adalah bagian dari misalkan awal lah saya, kalau saya bilang awal pekerjaan saya sebagai dosen ya sangat tertarik karena sekali lagi itu menjadi tadi bentuk apa ya namanya karir yang lain sebagai freelancing. Sekali lagi kalau freelancing kan kendalinya ada di kita, kontrolnya di kita. Ya tentunya tertarik. Thank you. Oke. Kalau bisa kita flashback dikit ya Kak, waktu Kakak jadi mahasiswa di PBI. Dulu Kakak itu memutuskan untuk bergabung di PBI itu atas kemauan Kakak sendiri atau ada alasan lain Kak? Ceritanya panjang. Tapi intinya itu tentunya berdasarkan kemauan saya sendiri. Saya ingat banget saya mendaftar di PBI itu di gelombang pertama. Saya ingat banget gelombang pertama, saya ingin bahasa Inggris, saya masuk dan memang itu tujuannya karena saya suka mengajar. Oke. Kalau tanya teman-teman sekolah saya dulu mungkin ya biasanya kerjaannya ngajar gitu. Tapi, ada apa enggak Kak? Ya. Gimana tadi Kak? Jadi intinya kalau itu motivasi saya sendiri dan ini kalau memang kita ingin kita sudah jelas kita ingin mengajar, tapi saya waktu itu juga tidak tahu nih saya bisa mengajar di berbagai tempat yang saya nggak pernah sangka saya bisa ajar gitu ya. Tapi maksud saya adalah karena sekarang kita sudah tahu ada kayak pengalaman dari berbagai orang, maka menurut saya bagi mereka yang ingin bergabung ke PBI misalnya, ya saya katakan mindsetnya jangan berpikir mengajar di sekolah, tidak. Nah itu, dan itu yang saya pelajari bahkan di tengah-tengah saya kuliah ya, ketika saya mulai dapat kesempatan untuk mengajar hal-hal yang baru seperti itu ya, dan bahkan setelah ini setelah lulus pun lebih banyak lagi. Nah itu yang saya mau katakan bagi mereka yang ingin bergabung PBI dan memang senang mengajar, jangan takut gitu loh. Saya akan hanya mengajar di satu tempat gitu. Nah, it's not that. Iya benar Kak. Jadi buat teman-teman lain seperti yang Kak Anderson bilang, nggak perlu ragu buat join PBI Atmajaya. Bukan cuma lulusan yang berkualitas, tapi juga kegiatan kuliahnya menyenangkan ya. Ada nggak sih Kak momen Kakak waktu selama kuliah di PBI itu kayak momen paling mengesankan gitu buat Kakak? Banyak sih sebenarnya ya. Banyak ya. Tapi mungkin yang paling Kakak mungkin saya boleh sharing dulu bagaimana mungkin ini penting ya. Saya boleh sharing mungkin bagaimana PBI ini bisa menyiapkan saya untuk jadi seperti sekarang ya. Gitu. Adalah yang satu adalah mata kuliah yang saya dapatkan saat itu adalah membangun skill yang kuat untuk saya bisa tadi adaptasi. Contoh di PBI itu saya ingat dulu ada kalau Mem Awit ada ya, kalau dulu ada curriculum dan material development. Itu material development itu adalah core of everything. Kalau menurut saya core dari lesson saya sekarang. Karena saya kalau harus bisa yang namanya develop material secara spesifik tadi untuk misalkan doctors, untuk nurses, untuk misalkan law practitioners, untuk lawyers. Saat ini saya sedang mengajar untuk lawyers gitu ya. Oke. Dan itu material development-nya itu yang kuat menurut saya. Oke. Dan itu salah satu mungkin ya, salah satu, dan sekian banyak kemampuan yang lain. Assessment juga sama, saya harus bisa buat tes loh, saya harus bisa tahu nih misalkan bikin scoring rubriknya, bikin ibaratnya nih kalau di kantor tuh ada namanya KPI gitu ya, Key Performance Index. Saya harus bisa bikin ini performance-nya bagaimana dan assessment-nya bagaimana, cara kita assessment juga bagaimana gitu ya. Nah, tapi kalau agak santai dikit kalau ngomongin momen berkesan gitu ya. Nah, kalau momen berkesan mungkin ada dua gitu ya. Saya sekalian mungkin bicara soal organisasi. Dulu tuh saya
mungkin nggak join yang namanya MPS dan sebagainya. Tapi saya Oke. dulu lebih berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Saya waktu itu Oh, dipercayakan sebagai waktu itu wakil koordinator, tapi sebenarnya koordinatornya dosen gitu ya, Bu Nila kalau ada ya, oke, ya, Mem Nila, oke, dan juga saya dipercayakan sebagai koordinator dari program itu selama setahun, dan itu luar biasa kan, karena saya dulu juga takut juga gitu ya, organisasi itu repot gitu ya misalnya. Nah, tapi ternyata sih setelah dijalani skill yang saya dapatkan communication skill tadi, makanya ketika kita bisa adaptable ya, kita bisa cepat tanggap dengan kebutuhan orang, itu mungkin saya dapatkan dari kegiatan itu. Dan selain itu mungkin ini yang mungkin boleh teman-teman juga tahu, di akhir semester saya dapat kesempatan ikut namanya Epic Camp, Camp Epic Leader itu diselenggarakan oleh Rilo dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, waktu itu jadi kita sebenarnya diundang, kita daftar gitu ya, dari PBI itu kita daftar gitu ya, lalu masuk dan kita di training oleh ahli dari US Embassy itu, dari kedutaan itu, di satu tempat waktu itu di Malang, saya ingat banget, selama 2 minggu dalam bentuk camp seperti itu, dalam bentuk English camp, dalam bentuk teachers camp kalau saya boleh katakan. Wah, itu kalau saya boleh katakan itu buka jalan, betul-betul buka jalan, buka apa namanya, horizon saya, oke, bahwa kita ini jangan puas dengan kalau hanya mengajar yang kecil-kecil gitu. Wah, itu luar biasa. Dari jaringannya itu luar biasa. Kalau saya boleh katakan itu merupakan salah satu memorable event, dan ya sekali lagi saya bisa dapat kesempatan itu karena English Department atau English Education Department memberikan kesempatannya untuk saya mendaftar seperti itu. Dan saya boleh katakan bagi mereka yang mau mendaftar atau menjadi guru gitu ya, menurut saya jangan khawatir, oh jadi guru doang gitu. Kalau orang bilang doang, hilangkan kata doangnya gitu. Oke, saya kadang nggak suka jadi guru doang gitu, enak aja. Gitu. Enggak doang gitu loh. You can actually be a very great teacher, and you can actually, how do I say, do very well as a teacher. Itu yang saya mau katakan. Oke, itu kalau memorable experience. Jadi saya lebih cerita mungkin lebih benefits yang dari saya dapatkan dari PPI ya di situ. sesuai dengan tema kita ya Kak, PBI in 60 minutes, you can be anything ya Kak, bukan cuma guru doang. Saya boleh nambahkan, saya boleh nambahkan nggak? Kalau you can be anything itu kan berarti luas ya. Kalau saya boleh tambahkan, bagi yang mereka yang mau jadi guru, saya boleh katakan you can actually teach anything that you actually can, that you actually want, gitu loh. Itu saya boleh katakan, you can actually teach anything that you want in language sector. Saya boleh katakan kayak gitu. Kita bisa mengajar apapun yang berkaitan dengan bahasa, seperti itu ya. Oke, dan itu tidak sekedar hanya ngajarin grammar, kita tidak sekedar hanya ngajarin vocabulary, oh ya ngajarin listening, reading, speaking, writing, oke, itu iya betul. Tapi kita bawa itu, saya boleh katakan you can be a teacher of anything mungkin ya. Kalau saya boleh anything, oke. Jadi karena kan saya fokusnya, saya jujur tidak mengambil pekerjaan yang corporate work atau misalkan ya kecil-kecil, mungkin translation ada lah, itu iseng saja gitu ya, hustle saja, side hustle saja. Tapi maksud saya adalah sebagai guru pun kita jangan terbatas, oh ya kebayangnya itu di guru les, guru sekolah, kampus, guru les, sekolah, kampus, guru les, sekolah, kampus. Enggak, saya boleh katakan di luar sana banyak sekali institusi non pendidikan yang memerlukan trainer, dan disitulah kesempatan lulusan PBI ketika mereka lulus, nah, mereka akan dapat kesempatan itu untuk bisa menjadi trainer. Bahkan beberapa kali saya mungkin dapat tawaran dari beberapa bukan startup, bahkan yang unicorn company gitu ya, ada satu waktu itu ya jadi trainer gitu loh. Sayangnya itu full time waktu itu. Ya kan, sayang sekali gitu ya, karena saya memang arahnya freelancing seperti itu. Ya itu sih pandangan. Oke Kak. Karena memang waktu kita udah mau habis ya Kak. Mungkin iya. Kita butuh waktu yang banyak juga sebenarnya Kak. Oke, mungkin
untuk pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Ya, boleh. Eh, ada nggak sih, Kak, saran, tips, dan juga, oh ya, saran dan tips buat mengembangkan karir ini, dan juga saran buat anak SMA atau calon mahasiswa nanti yang mungkin masih ragu buat masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya, saya boleh mungkin mulai langsung dengan karir ya. Kalau ibaratnya, saya bekerja sebagai teacher. Oke, saya bekerja sebagai teacher seperti itu. Suara saya terdengar ya, by the way? Kedengaran, Kak? Kedengaran ya. Oke, kebiasaan ya kalau ngajar online tuh kadang suka takut ya kalau audionya. Kedengaran. Nah, tapi maksudnya adalah pertama yang saya harus ingat, saya harus encourage everyone adalah being a teacher pun tidak terbatas menjadi guru saja. Maksud saya guru itu bisa mengajar di berbagai institusi, baik pendidikan, baik ataupun non pendidikan. Dan yang diajar pun itu bisa bermacam-macam, gitu ya. Jadi misalkan rekan-rekan, kebiasaan saya kalau ngajar di company gitu ya. Kalau teman-teman gitu ya, teman-teman kalau suka, kalau misalkan, saya suka misalkan accounting, saya bisa accounting, tapi saya juga bisa bahasa Inggris gitu. Nah, ya udah berarti nggak apa-apa. Kita masuk PB untuk bahasa Inggris, lalu kita mungkin sambil belajar accounting dan kita menggabungkan kedua skill itu, wah, nilai tambah kita naik seperti itu. Jadi maksud saya adalah satu tips yang saya boleh katakan sebagai teacher ini untuk mengembangkan karir ini, kita harus ready untuk learn something beyond English gitu. Jadi something beyond general English kalau saya boleh katakannya. Kita harus siap untuk belajar hal selain bahasa Inggris umum. Nah itu. Maka itu yang saya boleh katakan, Pak. Jadi siaplah kalau misalkan, saya belajar academic English, itu buat IELTS, bisa buat TOEFL, IBT, itu membuka jalan lagi. Saya harus siap misalkan English for tadi, ESP tadi, English for Specific Purposes. Jadi kalau tips utama dari saya adalah, jangan berhenti untuk terus untuk tahu bahwa, bahasa Inggris itu nggak cuma yang kita lihat di textbook biasa gitu. Bahasa Inggris itu kalau kita tahu, itu bisa kita gunakan untuk mengajar orang-orang yang bukan orang bahasa gitu. Itu yang satu menurut saya, itu yang paling penting. Dan yang kedua tadi ya balik lagi ke yang atas ya, menurut saya kita harus bangun konsep dalam diri kita itu never ending learning itu. Bahwa kita harus tahu bahwa sebagai pengajar kita jangan sampai udahlah gini-gini aja gitu, nggak bisa juga. Nah kalau seperti itu saya nggak bisa kemana-mana tentunya. Makanya pelan-pelan saja. Misalkan misalkan ada yang nanya ke saya, Anderson, gimana sih caranya awalnya bisa IELTS? Ya belajar dulu IELTS dulu, TOEFL, IBT, lalu sekarang saya ngajar SAT, lalu sekarang saya sedang sebenarnya berusaha untuk bisa mengajar namanya GRE seperti itu misalnya. Itu masih sulit ya. Dan saya perlu itu step by step saja. Atau misalkan tadi ada English, general English, ada conversation, ada business English. Business Englishnya kita bagi lagi. Ada English for marketing, English for salesperson, English for accountants, English for finance staff, English for administration, kan banyak seperti itu. Nah itu kita harus selalu siap untuk belajar semua hal itu. Seperti itu. Nah ini dan makanya untuk teman-teman di SMA gitu atau calon-calon mahasiswa, ketika mendengar kata pendidikan bahasa Inggris dan memang ingin menjadi guru, kan saya bicara dalam konteks yang ingin menjadi, misalkan ingin melihat pendidikan. Pertama-tama saya boleh katakan bahwa kesempatan itu tidak hanya ada untuk mengajar di sekolah atau mengajar di kampus atau mengajar tempat les atau buka tempat les seperti itu. Tidak. Saya boleh katakan adalah ketika kita masuk English Department, ketika kita masuk English Education Department, maka kesempatan untuk menjadi trainer bahkan in company based institutions gitu ya. Jadi yang bukan misalnya institusi pendidikan itu sangat luas. Dan kalau misalkan ada yang tertarik untuk akan menjadi freelancer juga, saya boleh katakan juga, yaitu kita selama punya credibility, kita punya nama yang bagus dan kita punya jaringan yang luar biasa, yang kuat juga seperti itu. Jangan khawatir yang namanya kekeringan. Paham maksudnya kekeringan? Kekeringan itu maksudnya
bingung gitu ya, kekeringan, nggak ada kerjaan sama sekali. Wah, saya boleh katakan kalau kita punya kemampuan yang baik, bisa tunjukkan kredibilitas kita sebagai teacher, kita punya setidaknya dua jaringan. Saya boleh katakan bergabung dengan PBI atau bergabung sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu bisa mengamankan, ibarat kalau saya boleh bilang, it can secure your future. Kan kalau kita ngambil kuliah, kita juga nggak cuma sekedar senang gitu ya, kita harus tahu apakah ini bisa secure our future. Dan saya mau mengatakan bahwa yuk, jangan kita mindsetnya, kalau saya nih, saya tidak, sebenarnya banyak teman saya yang mengajar sebagai guru, tapi tanyakan ke mereka pun bisa, mereka pun sambil mengajar sebagai guru, mereka juga punya kesempatan yang lain, melakukan aktivitas yang lain. Ya, maksud saya adalah bahwa teaching is not merely in educational institution. You can actually teach everywhere. Okay, you can teach anywhere, you can teach anyone, and you can teach anything. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Ya, itu mungkin saran saya. Jadi ya jangan ragu. Dan freelancing itu sesuai namanya, freedomnya ada seperti itu. Jadi you can actually really enjoy the freedom sambil kamu manage your own, things to do seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, Ania. Thank you. Oke, Kak, thank you, Kak. So, buat semuanya, buat yang masih ragu buat masuk PBI, jangan ragu lagi. Seperti yang udah kata Kak Anderson, you can be anything, you can teach in anything. Oke, Kak Anderson, waktu kita juga udah habis ya, Kak. Thank you buat Kak Anderson yang udah mau bergabung dalam PBI in 60 Minutes ini. Thank you juga buat viewers yang udah setia menonton dari awal sampai akhir. Juga untuk invitation-nya ya. Semoga saya harapkan sih, kalau sebelum ditutup, saya harapkan sekali lagi teman-teman yang tertarik untuk jadi teachers atau tertarik untuk dalam dunia pendidikan, kita harus buka paradigma kita bahwa masuk dunia pendidikan itu nggak cuma jadi pendidik, seperti itu. Itu utamanya, betul. Tapi banyak hal di luar sana dalam bidang pendidikan ini yang bisa kita lakukan. Dan makanya kita jangan ragu lah. Jangan ragu kekeringan. Jangan ragu masa-masa kekeringan. Kalau masuk PBI itu nggak ada yang kering. Oke, sebagai penutupnya Kak, mungkin kalau saya bilang PBI in 60 Minutes, mungkin kita bisa sama-sama bilang you can be anything. Oke, Kak? Oke, PBI in 60 Minutes. You atau gimana, Kak? Sorry. You atau we di situ. You can be anything atau we can be anything. You can be anything. Bagusnya gimana ya, Kak? You can be anything aja, karena itu tagline kita. Oke. PBI in 60 Minutes, you can be anything. Thank you, Kak. Bye-bye.